Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para sahabat dan jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kesempatan di malam hari ini tanggal kedua daripada bulan Jumadil tahun 1433 Hijriah. Al-Mu'adib yang saya ke-24 Maret 2012 Masehi. Masjid yang berbahagia ini yaitu Pertamina Depok. Kita insyaallah ta'ala akan mengadakan Allah dan juga konferensi dengan dua syekh dari kalangan masyarakat lagi al-Ma'rufin, yaitu Syekh Abdul Abbas Ali Mansur Al-Yamani. Dengan beliau insyaallah ada pertemuan akan kita lakukan besok siang sekitar jam 5 dari sini di Riyadh. Itu jam 1 siang setelah salat zuhur. Dengan topik dan judul adalah manhaj suliyah wa ma hawlaha wa mawqifuna tijaha, yaitu tentang perkara suliyah dan apa seputarnya dan sikap kita dalam diri terhadap mereka. Ini akan disajikan oleh beliau insyaallah taala dari Allah taala sesuai. Dan ada dengan Syekh Usama Al-Qawla Al-Mutaili Abu Sudaid atau Abu Umar. Itu insyaallah taala pertemuan akan kita lakukan jam 10 pagi di sini, di Saudi jam 6 pagi. Kita dilarang mereka pada judul yang kita tentukan insyaallah taala malam ini salah masalah untuk mengambil dan menentukan judul bersama beliau tadi bahwa soal kepemimpinan dan acara diadakan insyaallah malam ini mudah-mudahan kita sudah putuskan dengan judul. Tapi karena perintah dari beliau sebelumnya adalah masih seputar tentang perkara-perkara manhaj dakwah yang ada di dunia dan perkara-perkara yang kami
ujian. Di Medan kemarin, di Medan Daurah beberapa bulan lalu, itu dia Skype dengan beliau. Besok kita dengan dia Skype, bukan dengan dia telepon Skype. Itu judulnya adalah kemarin saya minta kepada beliau Manhajul Afiyah. Manhajul Afiyah adalah manhajul afiyah baina al-iqrar wa al-tahrir, di antara guru dan bermudah-mudahan. Dan saya sendiri insyaallah taala subhanallah, sebagaimana buku yang sudah kita tentukan bersama panitia dan orang tua kita sebelumnya, saya rahmatullah, itu adalah kitab Lamhatun Al-Firaqullah, merupakan kumpulan muhawarah daripada Syekh Shalih Fauzan subhanallah ta'ala. Lamhatun Al-Firaqullah, yaitu setelah yang panjang. Lamhah itu artinya setelah yang panjang, tentang pokok-pokok yang menetapkan atau tentang pokok-pokok yang tepat. Setelah panjang tentang pokok-pokok yang tepat. Coba dulu kalau kita keluar mana dulu belakang dulu lah. Kalau standar biasanya orang punggungnya sakit, ya standar biasanya punggungnya bisa bungkuk itu biasanya. Jadi depan belakang. Coba dibuka halaman 5. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: لمحة الانشراح الظلمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن الفرق ليس هو من باب الشرح التاريخي الذي يقصد منه الاطلاع على وصول الفرق بمجرد الاطلاع، كما يطلع على الحوادث التاريخية والوقائع التاريخية السابقة. وإنما الحديث عن الفرق له شأن عظيم أعظم من هذا، له شأن أعظم من ذلك، ألا وهو الحذر من شر هذه الفرق ومن محدثاتها والحث على وجود الفرقة أهل السنة والجماعة. Dimana kata Allah Azza kata kepada Allah Taala, sesungguhnya perbicaraan atau pembahasan, ya, sesungguhnya pembicaraan atau pembahasan tentang firqah, kelompok, bukan hanya semata-mata untuk pemaparan secara sejarah, bukan hanya semata-mata untuk pemaparan secara sejarah. Biasanya saya lihat ada lampu mana? Punya 7 sebab. Kemudian alladhi yuqtadu minhu ittila' ala usul al-firaq li mujarrad al-ittila'. Yang bertujuan dengannya adalah bentuk ittila', bentuk penelahan atas atau terhadap usul, dasar-dasar dan pokok-pokok daripada kelompok-kelompok tersebut secara penelahan saja, bukan semata demikian. Artinya kita mengenal, mempelajari tentang firqah, tentang kelompok-kelompok perubahan yang ada di hari ini, yang menandakan diri mereka kepada Islam, ya, bukan semata-mata hanya sekedar penelahan
atau sekedar pemaparan secara sejarah dan media. Bagaimana? Kama yuqalu ala hawadits tarihiyah, sebagaimana ditelaah oleh orang tentang kejadian-kejadian sejarah yang terjadi, wal waqa'i' dan kenyataan-kenyataan sejarah yang telah berlalu. Bukan itu. Wa innamal haditsu 'anil firaqi wa innamal haditsu 'anil firaqi, sesungguhnya hanya saja kata beliau pembicaraan dan penjelasan tentang firqah itu adalah menjadi sa'atun a'zam min dzalik, adalah perkara dan tujuan ada yang lebih besar daripada demikian. Ya, apabila kita lihat ayat wa huwa al-hadar min qabl hadha, ketahuilah tujuan daripada dirasa, mempelajari, menelaah, membaca atau mengetahui, mengilmui tentang firqah tersebut dalam rangka adalah kata beliau untuk mengetahui tentang kejelekan yang ada pada firqah. Ya, wali wahdatina, dan dari apa yang sudah diada-adakan oleh firqah. Tidak hanya apakah bid'ah sampai kepada bid'ah kufriyah, bid'ah yang akan menjadikan dia kufur bersama Allah, atau bid'ah yang berbentuk kesesatan. Ya, kalau nah, walaupun yang kedua dalam rangka untuk memotivasi bagi orang yang mempelajari tentang firqah tersebut, motivasi atas dirinya pribadi supaya bisa dia komitmen dan melanjutkan dirinya berada di firqah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya kedua. Ya, sebenarnya yang menentukan dalam bidang ini. Ini firqah sesat terjadi. Ini kelompok salah. Ini kelompok disuruh itu ya. Setelah dia menunjukkan dan keilmuan seperti itu, dia akan menilai kepada Allah mana firqah yang akan dia lanjutkan dirinya dan firqah kelompok tersebut. Itu? Ya. Kemudian juga apa-apa yang ada pada firqah dan kelompok-kelompok pembaharan yang menyelisihi terhadap firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau terhadap firqah Najiyah, atau terhadap kelompok-kelompok dia tinggalkan kelompok-kelompok pembaharan tersebut. Itu kata Allah yang afwa dan insan, bukan hanya sekedar ya dihasilkan kata maaf bagi manusia atau kata begini bagi manusia. Ya, la yaqulu illa ya maknanya dia tidak akan menghasilkan tentang hasil tertentu dari pribadinya tentang mempelajari sesuatu tersebut kecuali setelah dia mempelajarinya, mendalaminya, membacanya, dia mendapat hasil bagi dia.
Kalau yang hasil dunia apa dia? Wa ma'rifati umur kepunya dia. Setelah itu dia mengilmui. Setelah dia ilmu tentang tempat ini. Setelah itu akan ilmu apa itu berkebenar dia. Siapa yang dikatakan berkebenar dia? Siapa yang dikatakan berkebenar dia? Apa yang bermanfaat? Setelah apa? Setelah dia sah tadi. Allah. Kemudian sehingga dia mengatakan siapa yang dikatakan berkebenar? الذي يحمل المسلم أن يكون إلا محمد الذي يحمل المسلم أن يكون معه apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan siapa yang dikatakan yang dimana ya diwajibkan untuk bagi muslim hendaklah dia berada di atas firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa man yuridu al-muhalafah dan siapa yang dikatakan Allah yang mencintai siapa itu? Bagaimana? Wa man yuridu Allah subhanahu ya dan sudah mereka bagaimana? Bagaimana? Ya, tahu di setelah itu. Kemudian dengan Allah, Subhanahu ya, li'anna Allah yaqdi as-sabr wa yaqdi. Li'anna Allah yaqdi as-sabr. Karena seseorang yang tidak mengetahui tentang kejelekan seperti Allah ya jadi kami anggap mempelajari kelompok-kelompok sebaran sesat dengan mencatat tersebut dianggap suatu perkara yang tidak perlu di zaman sekarang ya tidak perlu kita pelajari itu adalah merupakan tarikh yang sudah berlalu atau dikatakan tidak maka-maka Allah dan paling-paling sudah meninggal ini sudah kalau orang mengatakan tidak perlu tidak untuk mengetahui kita mengetahui saja apa yang benar kalau itu kalau dimaksud pelajari pelajari tetapi firqah yang salah dan tepat tidak usah dikaji, tidak boleh dikaji, tidak ada lagi untungnya. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, bagi Allah katakan kepada dia, kalau dia pandai bahasa Arab, dia bahasa Arab bilang khusus jari, khusus, belajar. Kalau bahasa ini bilang itu belajar gila. Belajar lagi dan baca itu para ulama. Ya, dan berbaca dengan ulama. Bagaimana muslimat itu namanya? Tidak ada banyak. Ya, dan mereka tidak ada benarnya. Kita belajar yang baik. Kita belajar tentang persoalan Ahlussunnah apa, hadis apa, tentang Allah. Kemudian persoalan dia apa, persoalan apa, al-ittibah apa. Ini adalah pendapat dan pandangan yang rusak. Kalau boleh kita pakai kata yang lebih dekat atau lebih penting dari sakit pada Allah, sakit. Jadi kita mungkin coba jemaah Allah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi illallah. Itu nanti sampai pada bacaan saya Fajr rahmatullah. Tapi kalau kalimat tidak ada Allah. Tidak bisa berlaku.
Itu tauhid dan syirik. Bagaimana? Terus sepertinya seperti banyak orang rahmatullah di hari ini, ya, mengatakan demikian perlu berkata, tidak usah. Itu. Barang siapa yang tidak melakukan kebaikan, dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada kejelekan semua. Orang yang tidak melakukan syirik, dia akan pergi ke kuburan keramat. Dia akan menyembelih kepada wali-wali yang keramat. Dia akan pergi untuk ziarah Bakiyu rahimahullah, tempat kubur rahimahullah. Kalau tidak tahu tentang bid'ah, dia perlu belajar. Dia perlu belajar. Ada ini. Lalu kemarin Nabi Muhammad dia beliau menjalankan maknanya adalah hadis budaya yang itu dasar yang jelas sekali menunjukkan kepada kita dan mendidik kita untuk mengenal kejelekan tersebut sehingga dia tahu dan bisa mencegah diri kita daripada kejelekan. Lihat dengar kata beliau kama qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sahabat yang mulia ini. Ya, kata beliau kepada kita, kana nabi yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Faqulu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kulla fi jahiliyyah bagaimana? Hudzaifah bin Yaman menjelaskan kepada kita satu riwayat yang terjadi kepada beliau di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, para sahabat pada masa itu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ila Allah. Ya, dasar untuk ma'rifatus syarr al-khair. Dasar untuk mengetahui kebaikan daripada kebaikan. Bismillah. Ya. Tentang kejelekan. Sebenarnya kepada itu. Sahabat masa itu Nabi SAW bertanya tentang badikan. Semua tentang badikan. Saya pribadi menanyakan tentang kejelekan. Kenapa ada itu? Maka saya berikan. Saya khawatir terhadap diri saya kejelekan itu akan merugikan. Ya, khawatir saya akan menemui semua kejelekan itu. Ya Allah, kalau dia tahu kejelekan itu kan mudah. Orang sekarang jalan ada lubang depannya. Dia tahu bang, aku menjemputkan dirinya ke dalam. Dia jalan terus, kalau jalan terus itu anak Allah pun pertanyakan akalnya. Ya, itu tidak jadi. Atau yang ada itu aku pun mobil, ya mundur dia. Cuma aku orang gila, lubang besar itu dia begini. Mau masuk, kau mau bersama Allah. Lalu apa? Bagaimana? Ya. Kalau selanjutnya, apa? Sampai Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami dulu berada di dalam dunia jahiliyah
dan kemudian besar kejelekan. Berada dalam masa jahiliyah dan kejelekan. Ya, mendatangkan kepada kami kebajikan ini. Tapi kita akan berdoa kepada beliau pada sahabat Allah Taala, kepada kita kebajikan. Dan Allah akan kebajikan tersebut. Coba, ya, sahabat hadal khair syarr. Apakah setelah kebajikan yang datang kepada kami ini ada kejelekan? Apakah setelah kebajikan yang kami nikmati yang datang oleh Allah setelah kebajikan yang datang masih ada datang kepada kami lagi setelah itu kejelekan? Bagaimana? Ya, sholat. Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am." Benar kata Rasulullah SAW. Fakul. Kata Rasulullah SAW, akan ada kejelekan. Bagaimana? Ya, kemudian Fakul itu bertanya lagi kepada Rasulullah, apa yang perkara khair? Apa kata-kata itu akan ada lagi kebajikan? Jangan kebajikan kepada Allah. Bagaimana? Kalau nah, kata Rasulullah benar ada kebajikan. Ya, wafihi bahan dan pada kebajikan yang datang kepada kami setelah kejelekan tadi, ini jangan. Tidak akan berrahmat Allah dari perbuatan dari dalam ayat sebagainya adalah kebajikan yang tidak murni dan tidak bersih. Ada di dalam campuran kata kotoran. Udah kan? Ah, iya ada dulu. Ustaz ada tak? Ada dulu. Sholat dulu ya? Iya. Ada sholat.